banyak prestasi dan juga S2 ya sekarang ya. Sebenarnya Pak D sudah. Tahun kemarin saya tamat 2022. 2002. S2-nya. Ya mungkin bisa sedikit cerita ini tentang backgroundnya Rama nih, apa sih? Oke, baik. Terima kasih Pak Gede sudah mengundang saya di dalam podcast sama Pak Gede ya. Jadi saya sendiri sangat senang bisa berbagi ya. Berbagi apa yang menjadi pengalaman saya dari kecil hingga sekarang. Jadi kalau Rama sendiri ya lebih fokus ke tari tradisi sebenarnya Pak D. Jadi basicnya karena dari TK itu Rama belajar tari Bali di salah satu sanggar di desa. Oke, dari TK sampai saat ini tuh diisi pun di tempat Rama kuliah pun lebih fokus ke tari tradisi Bali. Kalau kontemporer, modern dance itu hanya mengenal saja. Rama juga memiliki hobi yang lain ya, menekuni kayak semacam kegiatan-kegiatan berorganisasi ya. Itu kalau selain hobi fokus menari itu ada satu organisasi. Kebetulan kemarin diisi menjadi ketua HMJ Tari. Apa itu? Himpunan Mahasiswa Jurusan Tari. Jadi Rama dipilih sebagai ketuanya untuk mengkoordinir teman-teman di bidang tari. Ya itu salah satunya kalau di organisasi. Terus kalau di seni, Rama juga dari kecil itu belajar menabuh sebenarnya, bermain gamelan. Tapi karena apapun, kalau yang Rama tuh yakin apapun yang kita lakukan harus fokus. Jadi fokusnya itu Rama lebih ke tari. Jadi mulailah jarang bermain gamelan. Jadi lebih. Tapi gamelan itu bisa semua ya Rama? Bisa Pak D. Kalau gamelan Bali ya Pak D ya. Kalau di luar Bali ya beda lagi. Hanya masalah penyesuaian aja. Ya, kalau gamelan Bali lumayan. Kalau Rama emang basicnya ini dulu kuliahnya di sekolah seni tari apa? Ya. Kalau Rama itu dari SMA atau SMK yang namanya SMK Negeri 3 Sekuati atau Kokar Bali. Itu memang dari SMA udah fokus ke jurusan tari. Terus kuliah S1-nya di ISI Denpasar atau Institut Seni Indonesia Denpasar itu mengambil jurusan tari. Kemudian dan S2-nya kemudian juga S2-nya penciptaan tari. Ya. Wah, biar sejalur, biar nyambung gitu. Ini kok semangat sekali belajar tentang tari ini Rama. Emang Rama merasa itu apa passionnya? Rama emang seneng di tari atau gimana nih? Karena merasa melalui seni atau khususnya belajar tari itu bisa, istilahnya kalau di Bali itu ada ngayah. Ya itu tujuan utamanya. Karena apalagi di Bali ya. Ya apalagi di Bali setiap upacara itu erat kaitnya dengan tarian, sebuah tarian. Ya jadi dari sana Rama berpikir kalau seandainya Rama istilahnya itu sengaja untuk mengikuti ritual, artinya lebih dekat, kan apa gitu loh. Maksudnya kan nggak terlalu menarik, lebih tenang rasanya melalui tari. Jadi simpulnya adalah melalui tari bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, kalau artinya itu Rama melalui hobi, ya melalui kegiatan, kemudian semua yang Rama suka itu sampai ke jalur spiritual. Selain itu juga dari segi finansial. Jadi Rama kebetulan dari SD dapat menari ke sini ke sana. Salah satunya mengisi PKB Pesta Kesenian Bali. Menari reguler di Bari Separi melalui Sanggar Paripurna. Jadi dari sejak dini udah istilahnya, mohon maaf Pak, dia menghasilkan uang melalui tari gitu. Jadi dari sana juga tim tambah yakin bahwa bisa hidup melalui seni. Nah, spesialnya lagi Pak D, dari belajar menari, dari menjadi seorang penari bisa ke luar negeri. Kayak sekarang ini salah satunya. Jadi itu
sebagai reward dalam diri sendiri, sebagai kebanggaan tentunya dalam diri sendiri, melalui nari bisa ke luar negeri. Coba bayangkan kalau liburan ke luar negeri bayarnya berapa, Pak? Iya, betul. Tapi untungnya saya sebagai menekuni seni atau tari ke luar negeri itu dibayar. Gratis ya? Iya, gratis dan dibayar. Iya. Itu loh Pak De. Jadi itu nilai plusnya. Ya, sekaligus juga itu seperti macam pembuktian bahwa hasil daripada totalitas itu ya. Jadi dapat reward ya. Dapat reward ya di sana Pak Nah De. kalau belajar nari itu Rama sejak usia berapa sih Rama? Dari TK Pak De. Dari TK? Dari TK Rama belajar. Terus setelah Rama TK masuk ke sekolah dasar SD. Yeah. Di SD juga dapat belajar menari dari kelas 1 dan menekuni di sanggar, salah satunya di sanggar di desa dulu, sekarang sanggar udah selesai. Nah, meranjak ke kelas 3 SD itu lanjut ke sanggar Widya Bonoage di Blegel, tempatnya di Gianyar. Yeah. Selesai juga karena sesuatu dan lain hal, Rama pindah di kelas 4 SD Rama pindah ke Sanggar Paripurna Bone dan sampai saat ini Rama sebagai tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Ya, dulunya di sana belajar, sekarang sudah menjadi tenaga pengajar. Wow, ya, keren banget ini. di Sanggar Paripurna. Menjadi tenaga pengajar di usia yang masih muda ya. Dan yang ketua sanggar ini yang Sanggar Gandiwa Wijaya ini? Oh, kalau Sanggar Gandiwa Wijaya ini kebetulan itu sanggarnya saya sendiri di rumah. Selain Rama menjadi tenaga pengajar di Sanggar Paripurna Bone yang diketuai oleh Pak Made Sidio. Rama juga mempunyai atau mengembangkan di rumah sendiri, membangun wadah bagi anak-anak karena kebanyakan anak-anak di desa Rama sendiri itu sebenarnya sangat pingin belajar menari, tetapi karena orang tuanya berkendala untuk mengantar, jadinya didekatkan kepada mereka, tempatnya di tempatnya Rama. Tempatnya Rama, jadi Rama pun semacam kayak diberikan peluang untuk memberikan wadah kepada generasi penerus Pak De. Kalau bukan, karena Rama yakin kalau bukan dari kita, siapa lagi yang meneruskan seni dan budaya. Nah, apalagi di Bali ini kental dengan seninya. Seni dan budaya. Ya, seakan-akan padahal dibilang dari keturunan Rama, itu tidak ada. Oh, dari bapak ibu seni. Sebetulnya bukan orang seni bukan ya dari orang seni biasanya pure. Kan orang begitu. Ya, bukan orang seni. Turun menurun biasanya. Ya, tapi orang spiritual. Orang pemangku, kumpinya Rama. Nah, seakan-akan Rama diberikan petunjuk ya untuk meneruskan seni, apalagi khususnya di Desa Pering ya. Rama kan sudah dari kecil nih sampai sekarang menekuni tari. Jadi lomba-lomba apa aja nih yang pernah diikuti dan apa achievementnya apa ini? Oke. Kalau mengikuti lomba, Rama senang mengikuti lomba dari kecil. Dari lomba tari baris pada saat SD. Nah, kebetulan juga mendapatkan bonus yaitu juara 1 pernah, juara 2 pernah, juara 3 dan tidak mendapatkan juara pun pernah. Dan menjadi penari terbaik pun pernah ketika zaman itu. Terus di usia berapa itu Rama? Kalau usia kurang lebih SD kelas 4 itu sekitar 11 tahun. Ya, kebetulan dibimbing dengan guru saya yang luar biasa, namanya Dewo Slamet ya kalau di Bali. Beliau yang mendidik karakter saya hingga menjadi penari baris juara pada saat itu. Terus beranjak ke sampai sekarang pernah mengikuti lomba tari barong, pernah juga kalah, maksudnya pernah tidak mendapatkan dan pernah juga mendapatkan tari Jawa Manis dan baru-baru ini terakhir ini lomba tari Rangdo. Itu berat itu. Kalau tari Rangdo ini saya dibimbing oleh Ide Bagus Singarsa atau Gus Epi. Ya, beliau yang menurunkan ilmunya ke Tiang, ke Rama, jadi sehingga sampai 3 mengikuti lomba dan lomba yang terakhir ini mendapatkan juara 1. Termasuk juga tari-tari sakral seperti kayak tari topeng Sidakarya seperti itu. Rama juga menjalaninya? Sudah. Wow. Kebetulan sekarang ini istilahnya
kalau diandaikan dengan mengendarai motor sudah memiliki SIM untuk mengendarai motor tersebut, atau bisa dibilang Rama sudah mewinten. Sudah punya lisensi. Sudah mewinten. Sehingga ya. Istilahnya itu berani menarikan Sidakarya, karena Rama yakin kalau menarikan Sidakarya itu tidak sembarangan, Pak Gede. Itu adalah tarian sakral. Jadi Rama percaya dengan hal itu, jadi sehingga Rama melakukan pewintenan agar khususnya agar Rama itu berani menarikan tari Sidakarya. Betul. Tidak tujuannya A B C D, tapi khususnya untuk ngayah. Dan dari diri sendiri tentunya, biar los lah Pak De, biar berani, biar tidak takut gitu loh. Ya, lagian juga itu tidak sembarangan orang yang menari seperti itu. Tapi surprise, Rama masih muda tapi sudah menari-menari yang boleh dibilang agak berat ya kalau untuk di Bali, tarian sakral itu ya. Nah, ngomong-ngomong masalah tarian nih, mungkin para sahabat podcast Demara juga mungkin pingin tahu nih, sebetulnya kalau di Bali itu tari Bali itu dikategorikan dalam berapa jenis itu tari Bali itu? Ada tari wali. Tari wali. Satu, ada tari bebali. Ada tari bali-balihan atau hiburan. Ya, jadi ada tingkatannya Pak De. 3 jenis berarti. Ya, tari wali itu termasuk tadi tuh, tari Sidakarya. Itu tarian yang sakral ya. Ya difungsikan untuk upacara, melengkapi upacara. Ya, upacara keagamaan. Apa itu tadi? Tari topeng Sidakarya masuk dalam sana. Kemudian tari apa lagi? Baris Gede, Rejang Dewa. Ya, itu termasuk tari wali. Ya, kalau tari bebali yang disebut yaitu tari gambo, drama, yang sekarang ini calonarang. Biasanya sambil menyanyi ya? Iya, itu dah tarian yang menggunakan vokal. Iya. Ya, menggunakan vokal. Nah, kalau tari hiburan yaitu tari lepas. Tari kreasi. Ada tari Manuk Rawo, tari baris yang lumrah yang lumrah dipentaskan di Wantilan atau di Balai Banjar. Itu ada tingkatannya Pak De. Iya, tari-tarian yang paling sering berarti yang dipentaskan itu ini adalah tarian yang terakhir ini ya? Ya, tari bebalihan ya. Hiburan. Karena tidak ada konteks. Maksudnya walaupun dipentaskan di Balai Banjar pun bisa. Lebih luas. Ya, walaupun dibawa ke cakupannya kemana pun bisa. Iya. Apalagi tari kreasi yang sekarang nih ngetrennya. Iya. Tadi lomba, sekarang perform, Rama. Kalau di Bali nih, perform di mana aja nih, Rama? Udah gak terhitung mungkin ya. Kalau di Bali kebetulan ya, kalau dibilang dari kabupaten, semua kabupaten sudah. Hampir semua kabupaten. Ya, kalau umumnya Pak De ya. Karena dari kecil sudah menekuni di bidang ini, jadi pentas ke Negaro, pentas ke Beleleng, di Gianyar apalagi, sesama seniman udah saling tahu gitu ya. Kalau ada acara udah digontek. Lingkupnya kecil seniman itu Pak De. Jadi dari menari di sini kita kenal dengan orang A, menari di sini, jadi lebih ke rasanya itu dapat feel-nya, walaupun sebentar perkenalannya. Ya, jadi mengkhusus lagi ya ke pura ini, salah satunya Pura Besake yang besar, Pura Batur juga sudah pernah. Artinya sebagian besar di Bali itu sudah lah, apalagi hotel-hotel ya lumayan. Hampir rata udah ya semua. Ya, kalau di luar negeri nih Rama, selain ini hari ini di Kuwait, kemudian sebelum di Kuwait ini pastinya ada nih di beberapa negara. Ya, setungkara Pak De, Rama diberikan kesempatan melalui ketulusan ngayah tadi itu ya. Salah satunya disinilah bonusnya. Rama percaya sekali. Jadi awal Rama berangkat itu pada tahun 2014. Pada kelas kalau nggak salah kelas 2 SMA. Ya, itu berangkat pertama itu ke Taiwan. Ya, Taiwan. Terus berangkat yang kedua itu ke India. 2016 Rama baru kuliah semester 1 ke India.
Terus berangkat yang ketiga itu ke Jepang sama kampus. Ya. Itu semester 4 Semester 4. tahun 2018. Terus di tahun 2021 kemarin pas Covid itu Pak Des, masih masa Covid itu di Rusia. Masih bisa? Masih bisa ke Rusia. Masih Ke sempat? Rusia ya, itu berangkat dengan Sanggar Paripurna Bono yang tadi Rama sebutkan itu. Iya, iya. Terus dan sekarang ke Kuwait ini. Kuwait ya. Tapi rata-rata Rama itu narinya di tari ini ya, tari tradisional. Tari ya? tradisional. Khususnya tari Bali ya. Kalau ke Taiwan itu tari modern, itu namanya tari Inla. Oh, Ya Inla berkelompok kurang lebih 20 orang. iya. Terus kalau ke India itu Rama menjadi Rama. Membawakan tari Ramayana, kebetulan jadi Rama. Sentra tari atau Ya, apa? sendra tari. Sentra tari ya. Kebetulan menjadi Rama di India. Terus kalau Rama menjadi Rama. ya ke Jepang itu menari lepas. Tari lepas itu tari baris, tari kebiar duduk, Biar duduk. jauh itu di Jepang. Terus kalau di Rusia itu tari kreasi. Ya. Kebiar duduk itu tarian untuk perempuan apa laki-laki Rama? Laki-laki Pak De. Selain menari juga mengajar. Ini Iya. enak mana? Menari apa enak ngajar? Kalau Rama sendiri lebih enak mengajar Pak De. Karena di samping Rama juga belajar di sana, tapi bisa berbagi. Bisa berbagi ke orang lain itu sangat ada kebahagiaan mulia tersendiri. ya, sangat Iya. bagi Rama itu sangat mulia kalau tulus ya Pak De ya. Itu menjadi kebanggaan sendiri. Dan selain itu juga kalau kita berbaginya tulus dan bisa dikenang oleh teman-teman yang mendapatkan sharing dari ilmunya, apa yang Rama berikan. Jadi itu menjadi nilai plusnya. Ya. Rama juga pernah pentas di pesta kesenian Bali ya. Iya. Kemudian pernah membuat suatu koreo juga dengan waktu itu di tim bola ya. Oh. Nah, bisa cerita nggak itu? Ya, itu kebetulan temannya Rama atau bilang sahabat namanya Agus Satyawan dari Negara. Jadi dia yang dikontak langsung oleh pihak Indosiar. Ya. Kebetulan dia dikontak dan dia dekatnya dengan Rama. Jadi Rama diajak untuk membuat membuat tari kecak dengan menggunakan 300 penari kecak. Wow. 300 penari kecak. Dari mana itu? Dan syaratnya juga harus muda-muda penari kecaknya. Karena di lapangan Pak Di. Iya, iya. Lari-lari gitu loh. Iya. Biar Jadi mirip-mirip dengan atletnya muda-muda. ya itu sebagai pembukaan BRI Liga 1 yang sekarang ini tahun 2022-2023. Baru ini ya. Jadi itu yang pertama, yang kedua itu tari janger. Tari janger dan tari latar mengiringi, kebetulan penyanyinya Pia Palen. Jadi bisa bertemu langsung dengan Pia Palen dan foto bareng Pak De. Weh, Ya, kalau enggak masuk artis nasional nih. Kalau enggak menjadi seorang penari kan susah. Ya, itulah salah satu nilai plusnya. Jadi bisa foto bareng dengan artis seperti itu. Mungkin sahabat Demara Podcast penasaran bagaimana sih karya dari Rama. Kita lihat saja di display berikut. Ini yang pembukaan Liga Bola kemarin ya. Kebetulan kecaknya ini udah Rama kolaborasikan dengan musik MIDI. Jadi lebih berkembang ya. Ya. Karena secara logika dengan tempat yang luas ini Pak De, kalau dilakukan dengan live itu sangat sulit Pak De. Betul. Apalagi dengan orang yang banyak. Ya. Ini hanya Rama dan Agus saja yang mengkoordinir ini mengkoreo berdua saja dengan banyak orang ini Pak De. Untungnya mereka semangat karena demi ya Bali ya istilahnya Pak De. Emang ini Dan proses latihannya cuma 3 kali Pak De. Ini mendadak sekali nih. 3 kali. Iya. Berarti 3 kali latihan, gladi sekali perform. Benar. Ya. Ini karena ini mendadak gitu loh. Tapi memang mereka itu semuanya udah basic penari semua ya? Iya. Dari sekolah penari atau dari mana ngambilnya Rama nih? Dari 300? Dari 3 sekolah Pak De. Dari Kokar yang memang latarnya penari,
menari. Ya. Ada namanya dari SMK 1 sama 1 Gianyar. Oke. Dan Mengui. Mengui ya. Jadi gabungan. Gabung semua. Ya. Singkat sekali latihannya. Ya. Ya ini salah satu kelebihan kalau punya bakat di organisasi ya. Mudah ya. Sudahlah mempunyai pengalaman. Sudah ada background ya. Ini orang lain. Ya. Udah mengerti bagaimana cara memanage orang. Ya. Rama dulu pernah jadi ketua OSIS juga ya? Ketua OSIS apa Ya, senat? pas SMP gitu kan. Oh SMP ketua SMP, OSIS. Udah dari ketua OSIS. SMP udah ketua OSIS ya? Terus kebetulan di kuliah dia menjadi ketua HMJ. HMJ ya? Ya. Wah ini jangernya. Penari jangernya ini pada saat baru gladi baru masuk nih Pak Din. Oh. Karena sifatnya itu idenya muncul mendadak. Biar nggak nari jangernya itu nari di saat awal aja. Iya, iya. Biar nggak sepi kecaknya, masukin aja dah biar rame. Jadi. Biar ada warna sedikit. Wah, pemanis Ya, nih. pemanis. Nah. Iya. Berarti mereka tidak ikut latihan, hanya di gladi Hanya aja. di gladi ini, amin satu ini. Tapi gladinya 2 kali pagi dan sore. Ya. Menginap ini lapangan, woi susahnya itu ngambil biar mau pas garis-garisnya ini Pak Din. Iya. Karena tidak boleh diisi tanda. Nggak boleh. Tidak boleh. Mau Kami dipakai. hanya menggunakan warna rumput yang hijau 2, hijau muda. Biar agak sedikit balance lah. Balance, ya. Ya. Nah ini dengan waktu singkat seperti ini bagaimana menyiapkan seperti kayak kostumnya dan peralatan yang lainnya nih Rama? Kan lumayan banyak nih kostumnya nih. Kebetulan Rama menyewa di tempat. Kalau buat susah. Iya, Kalau betul. yang singkat, Sewa, ya. Rama menyewa di tidak satu tempat, 3 tempat Pak Din. Tapi 3 tempat. match ya? Match ya. Semua warna apa? 3 tempat. Ini 300 penari pun masih kelihatan kurang nih Pak Din. Iya, karena lapangannya Karena lapangannya begitu besar. ya, Ya. Ini pakai lip sync juga ya? ya lip sync. Ya, kalau nggak kedengeran ya Nggak suara kedengaran, catnya Pak ya. Din, karena tempatnya ini luas. Kebetulan caranya itu Rama buat musik terus langsung dubbing Dubbing, ya. suara kecak. Kecak. Ya Rama undang pemain kecak 5 sampai 8 Ya. orang. Jadi buat musiknya langsung dubbing dengan kecak. Tapi emang seperti itu sih waktu Pia Palen di SEA Games itu juga kan dubbing juga. Dubbing juga. Keren. Syukurnya mau beberapa balance nih Pak Din, mau beberapa balance. Terbantu juga dengan garis-garis. Iya putih, garis-garis ya. itu garis kotak penaltinya terbantu banget. Oh ini lengkap dengan. Ya ini Wonara namanya. Iya. Rama warnanya. Sitanya ada juga. Tidak, sitanya tidak, cuma Wonara-nya aja. Wonara. Sama Hanoman. Benar ya. Ya Wonara. Emang requestnya dari pihak Indosiar-nya agar Hanomannya yang akan memegang bendera Bendera. merah putih. Oh, keren. Ya, Hanomannya yang memegang bendera merah putih. Ini benar-benar ekstra Pak Din. Iya. Karena dengan orang banyak, jadi apapun ini harus matang dulu dari segi pola lantai, dari segi gerak, biar tinggal langsung eksekusi ketika sama mereka. Tingkat kesulitan yang paling tinggi apa ketika Rama membuat koreo melibatkan orang banyak seperti ini? Membuat koreo, melibatkan orang itu posisinya apa nih? Transisi dari posisi Gerakan-gerakan A, itu. posisi B, ya transisinya yang sulit. Karena itu harus fokus, benar-benar fokus, memikirkan keduanya biar balance. Garis ini ke sini, di mana dia jadinya, garis ini ke sini, jadi mengatur itu. Terus ada Apalagi dengan simulasi orang dulu ya? ya harus ada di otak dulu. Kalau nggak itu nggak bisa Pak Din. Kalau dicoba ruwet karena orang banyak, mengatur orang banyak itu susah. Itu ya si letak kesulitannya, mengatur orang banyak. Nah karena mengatur orang banyak ini harus matang di
pikiran dulu, ke sini baru tinggal koordinasikan. Syukur lancar pada saat hari H. Karena jujur ini pengalaman yang paling luar biasa bagi Rama dalam sejarahnya Rama sampai saat ini. Karena ini acaranya dibilang bergengsi, apalagi diadakan di Bali, yang tentunya di Bali itu banyak yang orang-orang hebat, maestro dan lain sebagainya. Apalagi ini membawa nama Bali, tradisi Bali. Nah sekarang Rama dapat kesempatan ini sama temannya Rama, kan sungguh luar biasa kali. Seakan-akan tidak menyangka dapat kesempatan ini. Dan Sungkara bisa berjalan dengan lancar dan positif lah tanggapan di YouTube, cek komentarnya di IG, jadi banyak yang komentari positif. Butuh stamina juga nih. Lari-lari. Makanya requestnya terutama yang cewek-cewek pakai seperti itu. Requestnya anak-anak muda semua. Ya, biar fit, biar energi. Biar Liga 1. Wow, keren. Ya, mantap. Terima kasih Pak D, apresiasinya. Yeah. Dari semua perform yang sudah Rama jalani, perform yang mana menurut Rama paling berkesan? Kalau perform konteksnya spiritual, yaitu tentunya memunut sesuhunan di Banjar saya. Maksudnya menarikan sesuhunan Pak De, atau yang disucikan itu loh. Jadi itu yang paling berkesan karena saya sendiri pun tidak berani bermain-main. Maksudnya tidak berani macam-macam. Itu benar-benar dari mulai berangkat pun atau sebelum berangkat pun itu ada ritual semacam pengelukatan, persembahyangan. Pokoknya karena saya Rama itu menarikan sesuatu yang disungsung oleh masyarakat. Itu tidak berani macam-macam, campah istilah kalau Balinya. Itu yang paling berkesan kalau di perform di spiritual, maksudnya di itu tariannya berupa tarian apa itu Rama? Tari barong ya. Barong sama ya? Rangdo ya. Ya. Dan saya lihat itu videonya, kan tari rangdo itu harus kidung juga ya, ada kidungnya, ada vokal ya. Vokalnya. Itu vokalnya sendiri Rama apa di dubbing dengan vokal sendiri, live vokal itu, sendiri ya? Live dengan mikrofon live itu. Makanya harus menguasai kidung, menguasai Sanskrit dan ya, itu tantangan yang terberat kalau menarikan rangdo itu. Satu, harus mampu mengucapkan ucapan rangdo itu dan intonasi dengan bagus. Yang kedua, mampu menguasai gerak dengan bagus. Dan yang terpenting juga menjiwai, menyatukan dengan gamelan Pak D. Oh, menyatukan dengan gamelan ya menjiwai juga sangat penting. Itu kan udah masuk dalam gerak. Gerak itu harus dijiwai. Nah, kalau menari rangdo ini memang sangat menantang sebenarnya. Maksudnya karena selain memang menggunakan gerak, juga menggunakan vokal. Bagaimana harus stamina itu harus dijaga. Karena kalau menari sambil vokal itu luar biasa tenaganya habis. Ya. Tingkat kesulitan yang paling tinggi kalau menari tarian rangdo atau barong itu apa itu, Rama? Menari dengan tidak melihat panggung. Maksudnya tidak sepenuhnya karena kan pakai tapel Pak nih. Itu yang tingkat sulitnya. Bisa nabrak juga tuh ya. Terus napasnya gimana tuh? Keras Pak De. Maksudnya ngelurnya tuh di dalam tapelnya tuh keras. Agak susah juga ya karena tapi kan pakai mikrofon. Oh, mikrofon ya. Ya. Ini tapelnya tapi di dalam tapelnya ada rongga. Rongga. Iya. Sehingga suaranya keras kedengaran, tapi harus pakai mikrofon juga. Iya. Ya, tingkat kesulitannya itu karena kita menari tidak full sepenuhnya melihat panggung, apalagi dengan menggunakan unag itu tangga. Turun itu tangga, ya. Jadi dengan kostum yang berat juga. Kostum berat. Jadi kita bermain rasa itu Pak De. Jadi
biar tetap kelihatan bagus performnya, tapi tidak jatuh. Bagaimana itu yang menjadi rintangannya. Karena karakter daripada tari barong dan rangdo itu wibawa ya. Iya, wibawa. Jadi turun pun harus wibawa. Iya. Kalau gini terus kan nggak Topeng enak. dua jadinya ya. Itu menjadi kesulitannya yang tinggi menurut. Tinggi, iya. Selain dari pengolahan nafas, vokal, salah satunya itu. Iya. Untungnya ya dari kelas 6 SD sudah mendapatkan pelajaran tari jauh. Jadi di sana juga menggunakan tapel kan, tari jauhnya itu menggunakan tapel. Jadi terbiasa. dari sana sudah belajar bagaimana caranya, walaupun kita melihat sedikit tapi merasakan bahwa segini undangnya, segini tingginya. Jadi langkahnya pun sudah terbiasa. Jadi Astungkara selama ini kalau menari dengan tangga itu, dengan undang itu selamat selalu Pak De. Astungkara. Ya. Itu kalau tarian topeng, tarian rangdo, kemudian tari barong itu kan tarian sakral. Mana kita di Bali udah tahu semua lah. Pernah nggak mendapatkan semacam kayak gangguan-gangguan yang sifatnya tidak terlihat atau spiritual? Sedikit saja, nggak perlu terlalu vulgar. Ini kan sebenarnya privasi diri sendiri ya. Artinya dalam artian kalau ini diceritakan akan terkesan maksudnya kalau orang yang terlalu tidak serem merasa, nanti sendiri ya satu terlalu serem, yang kedua untuk membuat orang percaya itu kan tidak ada buktinya. Betulnya. Itu hanya diri sendiri yang merasakan. Jadi kalau Rama sendiri memunut istilahnya tarian sakral kayak barong, kayak rangdo, sidakaryo, merasakan sering Mbak De. Merasakan sering, bahkan itu kita berusaha mengontrol agar tidak, istilahnya kalau di Bali itu namanya kerauhan. Tetap terkontrol. Tetap sampai semutan, istilahnya tangannya ini sampai kaku. Sering Mbak De, ketika menari, sebelum menari dan sampai selesai pun ini sempat waktu pertama kali menurut tari rangdo di desa, kebetulan dipercayai pertama itu kram Pak De, sampai selesai kram. Makanya banyak orang yang pingsan yang kalau nggak kuat itu ya begitu. Kebetulan waktu itu Rama masih bisa kontrol tenaga, cuman yang nggak bisa itu nih masih kaku nih, tangannya masih kaku. Tapi ini sadar ini itu salah satu yang paling fatal. Tapi setelah itu Rama bisa mulai menguasai, tenang, artinya ya yang namanya sakral kan Pak De. Jadi kita dengan niat yang tulus, ikhlas, ngayah. Jadi Astungkara selama ini tidak pernah sampai kerauhan. Selamatlah. Untuk biar nggak penasaran tarian rangdo itu seperti apa sih mungkin sahabat. Boleh. Ya kita lihat sedikit menarik, aja ya. Itu memang harus dikawal ya Rama ya. Kebetulan temanya Pak De. Emang temanya begitu. Temanya menggunakan umbul-umbul ini kan karena kebetulan ini event atau lomba. Jadi panitianya itu menentukan temanya. Yang Durga mesuci laksana di tengah satu permajangan. Tapi menggunakan umbul-umbul. Umbul-umbul ini sebagai simbolis pohon pepaya. Ya, karena kalau konteks Durga itu kan biasanya memang senang di pepaya. Di pohon pepaya, istilahnya kayak kilan gitu Pak. Ya. Luar biasa Rama. Wah, terima di kasih, usia masih muda sudah hampir semua jenis tari-tarian yang ada di Bali sudah dikuasai sama Rama. Ya. 80% Pak De. 80% ya. Masih ada mungkin cita-cita untuk di bidang seni yang mungkin Rama kan ketua sanggar sudah, kemudian penari profesional sudah, pentas di luar negeri sudah, ada yang tersisa yang mungkin belum atau yang masih on the way nih ingin Rama capai? Sebenarnya masih banyak yang belum Pak De. Jadi itu baru sedikit yang mungkin Rama capai ya, belum seberapa. Jadi masih banyak sebenarnya cita-cita. Salah satunya ya mengembangkan sanggar agar lebih gini muridnya banyak. Terus salah satunya
cita-cita sebagai dosen itu dan selain itu juga cita-citanya sebenarnya adalah di sanggar ataupun di rumah sendiri mempunyai kostum-kostum tari sendiri Pak De. Jadi sebetulnya itu yang menjadi kendala Rama sampai saat ini untuk mengembangkan sanggar. Ya. Karena dalam setiap ngayah pun menari di puro anak-anak masih mengeluarkan biaya sendiri untuk menyewa kostum. Yeah. Jadi itu yang belum Rama capai. Semoga kedepannya Rama bisa memiliki modal untuk membeli salah satu kostum sehingga Rama bisa mewadahi anak-anak untuk ngayah pentas tanpa harus bayar. Yeah. Itu yang paling utamanya cita-citanya Rama. Mempunyai kostum, entah itu tari lepas, entah itu tari kreasi, entah itu tari fragmen, setidaknya Rama punyalah. Kalau tarian yang belum itu sebenarnya banyak Pak De. Kayak tari pandung, kayak tari mantri, artinya yang belum Rama pelajari. Yeah. Nah kalau yang kayak tari rangdo ini sudah Rama pelajari, tapi belum sepenuhnya juga bagus, bisa dikatakan karena bagus itu kan relatif. Maksudnya masih perlu belajar lagi. Gitu, ya. Ngomong-ngomong ini Rama masih single apa sudah berkeluarga? Kalau di KTP Rama masih single Pak De. Itu berarti Rama belum menikah. Nah kalau temen ya yang namanya anak muda, temen itu sudah ada. Pacar maksudnya? Ya. Oke. Pacar Pak De. Jadi kan karena Jadi pacarnya orang seni juga nih? Seni. Kebetulan juga kompak. ketemunya kuliah S1 sekelas, sampai S2 kemarin juga sekelas. Oke. Ya. Dan sejalur lah itu bisa, makanya Rama tadi bilang temen dalam artian saling mendukung, saling membantu, jadi saling mensupport, itu pentingnya kan. Dan bisa memahami ya. Karena sejalur. Ya. Kalau saya mau tanya nih, Rama, antara karir dan pacar, penting mana? Kalau disuruh memilih karir dan pacar, Rama memilih mikir. Gak apa-apa kok. Rama memilih karir. Karir ya. Tapi kalau Oke, bisa ya. keduanya. Dua-duanya. Karena pacar itu juga penting untuk nanti kedepannya sampai nikah, mempunyai keturunan. Itu kan sangat penting Pak De. Tapi karir juga penting. At least untuk saat ini. Ya, karir. tapi untuk saat ini karir. Karena Rama punya target itu menikah di kalau dikasih izin ya sama Tuhan, kalau bisa minta Rama target nikahnya itu di umur minimal 27 dan maksimal 28. Itu. Sebagai generasi muda, apa pesan dari Rama kepada teman-teman generasi muda terhadap kesenian dan budaya Indonesia, khususnya seni dan budaya Bali? Baik, kalau Rama sih sedikit saja Pak De. Lebih tepatnya itu berbicara sesuai dengan pengalamannya Rama. Jadi bagi teman-teman yang masih muda, tekunilah apapun itu. Ya. Fokus, berusahalah semampunya, yakin pasti akan berhasil. Dan apalagi khususnya di dunia seni, lakukanlah seni itu dengan tulus, pasti akan diberikan jalan yang terbaik. Karena seni itu harus tulus, kalau tidak tulus, taksunya itu tidak akan, kalau istilahnya di Bali itu, taksu ataupun aura, tidak akan melekat di dalam diri. Kalau tidak didasari dengan tulus Pak De. Kalau dari awal udah perhitungan, apalagi itu di tempatnya itu di pura, nah kalau kecuali tempatnya itu bisnis, hotel dan lain sebagainya, itu baru layak adanya perhitungan. Seperti itu. Dan yang menyenangkan juga bahwa dengan jalur seni tari atau seni budaya itu merupakan salah satu jalur yang paling mudah juga untuk go internasional. Iya. Seperti yang
Rama jalani sekarang ini? Ya tentunya yang pesan terakhirnya Rama, jadi jangan pernah malu sebagai seorang penari, apalagi khususnya pria. Ya. Jangan pernah malu bahwa seni itu sangat mulia. Jadi jangan berpikir kalau menjadi seorang penari itu lebih ke kiri gitu istilahnya bahasanya itu. Jadi Rama sendiri pun memiliki tekad bahwa ketika kita fokus dan benar-benar semangat totalitas pasti ada jalannya. Ya. Pasti akan ada jalannya. Betul. Jadi apalagi didasarkan dengan tulus yang tadi itu. Baik. Terima kasih sekali lagi Rama sudah meluangkan waktu dan berbagi untuk sahabat Demara Podcast. Di akhir nanti saya ingin berbagi sedikit kenang-kenangan. Terima kasih Pak D. Buat Rama dan kawan-kawan, ya jangan dilihat dari segi materialnya, tapi ini sebagai ungkapan apresiasi bahwa Rama dan kawan-kawan sebagai generasi muda yang turut juga berpartisipasi dalam mempromosikan seni dan budaya di luar negeri. Terima kasih Rama, Alin, Ayu, Agit, dan Dole telah meluangkan waktu untuk Banjar Bali Kuwait dan Demara Podcast. Semoga kedepannya dengan bakat dan spesialisasi yang kalian miliki semakin sukses di bidangnya masing-masing. Juga sukses menjadi duta seni dan budaya dalam berbagai event. Amin. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengutip beberapa quote dari orang-orang sukses. No culture can live if it attempts to be exclusive. Mahatma Gandhi. Exposure to the arts and culture is enormously valuable. Kevin Spacely. Demara Podcast. Talk to friend. Jangan lupa Like, share, and subscribe.